Pemirsa, kita masuk ke informasi yang pertama. Emiten tambang milik konglomerat Boy Thohir PT Alam Tri Resources Indonesia atau Adaro akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 senilai 250 juta dolar Amerika Serikat. Dengan asumsi kurs Rp16.700 per dolar, nilai dividen setara Rp142 per saham. Informasi ini disampaikan melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Jumat 19 Desember 2025. Dividen tersebut mencerminkan dividen yield sebesar 7,8% berdasarkan harga penutupan saham ADRO di level 1.815 per saham. Tanggal dividen ditetapkan pada 29 November 2025 dengan pembayaran pada 15 Januari 2026. Pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah mereka yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada 2 Januari 2026 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dividen interim berasal dari laba tahun buku 2025 yang berakhir pada 30 September. Total nilai dividen diperkirakan melampaui 4 triliun rupiah. Masuk ke informasi masih dari dalam negeri, di mana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan pertama kepada 2.867 perusahaan pemegang izin usaha jasa pertambangan atau IUJP. Sanksi ini diberikan karena perusahaan-perusahaan tersebut belum memenuhi kewajiban pelaporan berkala triwulanan. Dalam surat resmi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pemegang IUJP diwajibkan menyampaikan laporan paling lambat 15 hari kalender setelah berakhirnya setiap triwulan, baik kepada Menteri SDM maupun Gubernur sesuai kewenangan. Ditjen Minerba menegaskan ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini akan dikenakan sanksi bertahap, dimulai dari peringatan tertulis. Oleh karena itu, perusahaan diminta segera memenuhi kewajiban pelaporan agar tidak berujung pada sanksi lanjutan. Surat sanksi tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minerba atas nama Menteri SDM dan disertai dengan daftar perusahaan yang terkena peringatan. Kita ke informasi dari Jepang, pemirsa. The Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang resmi menaikkan suku bunga ke level tertingginya dalam 30 tahun. BOJ naik suku bunga sebesar 0,75% menjadi 0,5%. Keputusan ini diambil secara bulat setelah data menunjukkan inflasi inti Jepang tetap stabil di level 3% pada November, jauh di atas target Bank Sentral sebesar 2%. Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak Januari, sekaligus melanjutkan langkah normalisasi kebijakan moneter setelah selama bertahun-tahun suku bunga berada di level rendah bahkan negatif. Perdana Menteri Jepang, Sanai Takeichi, menjadikan pengendalian inflasi sebagai prioritas utama pemerintahannya. Parlemen Jepang baru saja menyetujui anggaran tambahan senilai 118 miliar dolar Amerika Serikat untuk membiayai paket stimulus besar. Meski mendukung belanja negara dan kebijakan longgar, Takeichi menegaskan keputusan moneter sepenuhnya diserahkan kepada Bank Sentral. Sebagai catatan, ekonomi Jepang terkontraksi 0,6% pada kuartal ketiga 2025. Dan yang terakhir dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Sadewa menerima kunjungan kalangan pengusaha dalam negeri yang bergerak di sektor furniture dan juga elektronik. Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari upaya pemerintah menyerap aspirasi industri secara sektoral. Rombongan pengusaha dipimpin Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri bersama dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Kamdani. Anindya Bakri menyampaikan sektor furniture masih menunjukkan kinerja positif, terutama dari pasar ekspor yang relatif terjaga. Namun di pasar domestik, pengusaha harus menghadapi serbuan barang impor dengan harga yang dinilai tidak kompetitif. Dalam pertemuan ini, pengusaha juga menyoroti akses pendanaan. Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi dana dengan bunga rendah agar produksi dapat ditingkatkan dan lapangan kerja baru terbuka. Sementara itu untuk sektor elektronik, pasar ekspor dinilai lebih terbatas. Meski beberapa pelaku usaha telah masuk ke industri semikonduktor, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama.